Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jens Classics Channel. Kali ini kita masih membahas tentang strategi-strategi dalam menghadapi TOEFL, yaitu dalam written expression. Kali ini kita akan bahas masalah terkait dengan error in compound noun. Soalnya di written expression juga. Nah, apa itu compound noun? Jadi compound noun itu adalah gabungan dari beberapa kata benda. Kita ambil contoh dua kata benda. Jadi ada dua kata benda itu yang datangnya beriringan seperti ini. Sebenarnya tidak boleh. Jadi kata benda dengan kata benda tidak boleh datangnya beriringan kecuali dipisahkan oleh preposition. Contohnya seperti the United States of America. United noun, American noun boleh asal di tengahnya ada preposition seperti of. Nah, tapi dalam kasus compound noun kata bendanya datangnya beriringan. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kata benda yang pertama berubah fungsi menjadi kata sifat yang menerangkan kata benda kedua. Jadi dia tetap kata benda, maknanya tetap kata benda, kelas katanya tetap kata benda, tapi fungsinya dalam kalimat tersebut dalam gabungan kata ini adalah sebagai kata sifat yang menerangkan kata benda setelahnya. Contohnya school bus. Ini kata yang sering frasa yang sering kita dengar. School adalah kata benda, bus adalah kata benda. School di sini menerangkan bus. Bus yang mana? Oh, bus sekolah. Bus yang digunakan untuk sekolah. Jadi di sini school adalah kata sifat. Contoh lainnya adalah girlfriend. Friend kata benda, girl kata benda. Friend yang mana? Yang cewek. Maka girl di sana adalah sebagai kata sifat. Contoh lainnya 3-year-old son, atau biasanya a 3-year-old son. Son-nya kata benda diterangkan oleh kata benda 3-year-old. Maka dia adalah kata sifat. Jadi compound noun itu adalah gabungan kata benda yang mana kata benda pertamanya berfungsi sebagai kata sifat untuk kata benda kedua. Nah, ingat, masalahnya dalam TOEFL adalah yang berhubungan dengan compound noun yang namanya kata sifat. Kalau ada kata berfungsi sebagai kata sifat, maka otomatis dia tidak mempunyai bentuk jamak. Tapi kalau dalam TOEFL dibuatnya dalam bentuk jamak. Contohnya many, schools, buses. Jadi di sini schoolnya berfungsi sebagai kata sifat, otomatis dia tidak boleh pakai s. Dan lagian many itu merujuk ke busnya. Jadi yang banyak itu adalah busnya, bukan sekolahnya. Jadi harusnya many school buses. Contoh yang kedua adalah two girls friends. Di sini yang dua itu adalah friends-nya, bukan girl-nya. Maka harusnya two girl friends. Nah, contoh lainnya, a son of 3 years old. Benar, karena years di sana memang sebagai kata benda. 3-nya yang sebagai kata sifat. Tapi kalau kita balik, a 3 years old son, years di sana adalah sebagai kata sifat. Maka otomatis tidak boleh ditambahkan oleh s. Jadi harusnya tanpa s. Berarti biasanya sih indikasinya lihat saja. Kalau ada kata yang menunjukkan angka dan ada strip, maka kata setelah strip tersebut tidak boleh dalam bentuk jamak karena dia adalah kata sifat yang menerangkan kata benda setelahnya. Nah, contoh soalnya dalam TOEFL 4 years terms. Perhatikan, indikasi yang pertama adalah sebelum years ada angka 4 dan ada strip, dan setelah years ada kata benda lagi. Maka otomatis years di sana adalah kata sifat. Maka tidak boleh pakai s. Harusnya tanpa s. Contoh lainnya yang berhubungan dengan compound noun ini adalah nerves, impulses. Impulses adalah noun, nerves juga adalah noun, dan dua-duanya dalam bentuk jamak. Tidak boleh karena nerve di sini sebagai kata sifat. Maka nerve-nya dihilangkan s-nya. Oke, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.